Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Ampes. Teman-teman, sobat damai sekalian, kita bertemu lagi dalam diskusi yang akan hangat pada kesempatan ini dalam Halaqah Damai ke 141. Wah, sudah cukup banyak ya, Kofani ya. 141. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah ikhtiar kami untuk membicarakan masalah-masalah kemanusiaan yang menarik dari teman-teman yang aktivis, akademisi, ataupun yang punya ide-ide yang bisa di-share kepada publik untuk kemudian dibicarakan. Tentunya pembicaraan ini tidak hanya hanya untuk membahasnya saja dalam agar itu bisa dipahami kita bersama. Tetapi dari sisi Halaqah Damai adalah penting juga untuk melihatnya sebagai sebuah dialog antar agama, begitu. Sebuah dialog antar keyakinan bahwa tiap agama bisa membicarakan hal-hal problematik di dalam kemanusiaan. Teman-teman sekalian, hari ini kedatangan Kang Fani. Selamat datang Kang Fani. Ketemu lagi dengan narasumber kita, Kang Fani dari Sekolah Damai Indonesia dan koordinator di Bandung ya, masih di Bandung. Iya, koordinator regional di Bandung. Regional Bandung. Dan hadir bersama kami loh Kang Fani, Felix Wirawan. Kita panggilnya Felix aja ya, Felix ya. Felix. Baru pertama saya ketemu ya. Baru pertama ya, sama. Saya juga baru pertama lihat dia di sini. Dia adalah mahasiswa Filsafat Budaya Fakultas Filsafat Unpar. Oke, teman-teman sekalian, pembahasan pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tulisan dari Kang Fani untuk melihat bagaimana kasus. Jadi kita melakukan studi kasus ya, studi kasus bullying. Apa bullying itu bahasa Indonesia? Perundungan. Bukan kepundungan ya, bukan? Nah, beda. Oh, enggak beda. Perundungan ya, bullying ini atau perundungan terhadap anak-anak di sekolah tentunya, satu sistem pendidikan. Dan ini kasus, artinya kita harus melihatnya ini tulisan. Sejauh saya membaca tulisannya Kang Fani terbit di jurnal. Bukan jurnal, jadi dia salah satu platform yang memang terkait dengan global South issues. Dia diinisiasi oleh Universitas Islam Internasional di Yogyakarta. Oke. Nah, menariknya bahwa dia melihat, Kang Fani ini melihat narasumber kita bahwa dari kasus-kasus perundungan terdapat kasus-kasus yang unik dari perundungan itu di mana agama, nah itu mulai kasusnya, di mana agama menjadi alasan perundungan, kira-kira gitu. Di mana agama menjadi alasan perundungan itu. Nah, teman-teman nanti akan bisa di bio, di deskripsi video ini untuk melihat tulisannya bisa Anda langsung baca sendiri. Kak Fani, kita mulai dari mana nih? Surya, yang Anda pantau, Anda sebagai pemantau jadinya. Lama-lama jadi pengawas ya. Yang Anda observasi dari berbagai kasus ini kemudian melihat bahwa ada yang unik dari sisi perundungan yang terjadi di sekolah ini. Kita berangkat dari kasus mana aja dan itu membuat Kak Fani terganggu, lalu menularkan kepada kami dan kami terganggu hingga menghadirkan Kak Fani di sini. Permasalahannya kenapa jadi Anda yang merasa terganggu? Karena kita cuma nyetir dari masalah tulisan. Ya, karena tertarik itu loh. Ya. Tapi boleh saya jelaskan sedikit lebih bahwa Sekolah Damai Indonesia itu bukan real sekolah, tapi kami itu komunitas yang memang memberdayakan teman-teman muda sehingga mereka bisa memiliki perspektif human rights atau hak asasi manusia terkait dengan isu-isu terkait agama, politik, demokrasi, serta gender dan seksualitas. Nah, jadi kami itu punya kelas-kelas gratis setiap hari Sabtu. Dan kami juga selalu mengundang akademisi, tokoh-tokoh relevan, aktivis untuk menjadi narasumber di setiap kelasnya. Dan kami sudah berjalan dari tahun 2018 hingga sekarang, dan kegiatan kami pure sukarela, tidak didanai oleh siapapun. Gitu. Nah, terkait tadi masuk ke pertanyaannya atau sentilannya Kang Zia terkait apa yang membuat saya penasaran, jadi saya nulis terkait
unsur keagamaan atau religiusitas itu apakah bisa dijadikan satu unsur utama untuk melakukan perundungan terhadap kelompok yang berbeda atau tidak. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau melihat masalah perundungan itu selalu akan melihat konsep, saya benci untuk bilang mayoritas minoritas ya. Karena sebetulnya kita tuh semua sama manusia. Cuma terkadang mayoritas minoritas itu suka dihitung berdasarkan jumlah. Siapa yang paling banyak entitasnya, kelompok mana yang entitasnya paling mendominasi, itu selalu dijadikan alasan atau pijakan untuk melakukan satu bentuk kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mungkin lemah, minoritas secara jumlah gitu ya, atau bahkan minoritas secara bentuk-bentuk kelompok gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya kita melihat masalah perundungan, yang selalu ada itu biasanya tidak jauh-jauh dari kayak perbedaan atau disparitas ekonomi, perbedaan ekonomi atau perbedaan latar belakang sosial. Itu yang selalu dijadikan alasan utama untuk merundung kelompok yang dianggap lemah. Kayak misalnya dalam satu, nggak cuma di sekolah sih sebetulnya masalah perundungan ya. Iya, perundungan itu setuju bisa ya. terjadi di berbagai macam institusi, lembaga, bahkan hingga ke tempat kerja profesional pun itu terjadi. Dan saya pernah melihat itu sebetulnya di lapangan pekerjaan. Ya, jadi dan tipe-tipe perundungan itu ada yang sifatnya soft. Jadi maksudnya perundungan yang memang contohnya seperti eksklusi. Kamu tidak diajak, gitu ya. Kamu tidak diajak karena kamu tidak setara dengan kelas kami. Ya. Mungkin tidak ada kata-kata kasar, tidak ada bentuk fisik yang sifatnya menyerang. Tapi dengan eksklusi tersebut, orang sudah merasa bahwa I'm not yours, saya bukan bagian dari Anda, gitu. Dan kamu bukan bagian dari saya, you are not ours, gitu kan. Nah, kalau itu yang banyak terjadi di tempat kerja yang saya sering lihat. Ya. Tapi kalau misalnya di sekolah, itu kan bisa bervariasi. Mulai dari ejekan. Awal-awal sih mungkin ejekan yang kesannya main-main gitu ya, karena ya udah biasa lah itu gitu. Nah, tanggapan sudah biasa ini ternyata itu sudah sangat sistemik dari zaman dulu, turun sehingga dijadikan bentuk pembenaran atau generalisasi pada akhirnya. Ya, karena tadi istilahnya kan ketika di dalam satu sistem pendidikan dan itu menjadi pembiasaan. Ketika pembiasaan kan teman-teman kita tahu kalau pembiasaan seperti itu kan terjadi normalisasi kekerasan. Nah, ketika itu sudah berlanjut sedemikian rupa sehingga itu memungkinkan terjadi budaya kan. Satu budaya kekerasan, senioritas seperti itu yang ya itu ya sebenarnya yang kita khawatirkan adalah itu. Ketika satu budaya dibentuk, budaya kekerasan itu dibentuk karena pembiasaan di dalam satu lingkungan, khususnya misalnya lingkungan pendidikan. Nah, sangat mungkin warisan tadi yang sempat disinggung misalkan oleh Felix pada pembicaraan sebelumnya, sangat mungkin itu bisa jadi terjadi. Warisan itu terus berlanjut, warisan kekerasan terus berlanjut. Namun yang dikhawatirkan dalam tulisan ini adalah tentang, lah bagaimana kalau di sana ada sentimen agama, gitu kan? Iya, karena sebetulnya sentimen agama, perbedaan keyakinan itu bisa menjadi bagian yang dianggap cukup valid untuk membuli atau merundung orang-orang yang dianggap berbeda. Ya contohnya mungkin, sensitif nggak ya kalau saya bilang kayak misalnya, sering juga kita dengar bahwa kita, semoga ini tidak menyinggung ya. Ya kalau ada kasus misalnya kan jelasnya. Ke realita yang pernah saya dengar juga kayak misalnya ada satu orang anak misalnya disebut kayak misalnya kamu Kristen, nanti ujungnya kamu segera atau apa gitu ya. Nah, ya mungkin bisa jadi ini juga kadang-kadang tergantung sama personal anaknya juga. Dia nangkapnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya dia ngelihat, oh ternyata teman-teman saya ini nangkapnya bercanda gitu atau apa, mungkin dia sakit hati. Tapi ketika dia melihat teman-temannya ketawa, nah dia kan melihat bahwa oh ini bagian bercanda. Terus kalau misalnya saya marah atau saya mengekspresikan rasa tidak suka, maka saya akan dijauhi gitu.
Biasa kan kalau anak-anak di sekolah seperti itu ya tanggapannya gitu kan. Nah celakanya kalau misalnya itu berlangsung terus-menerus, nah itu hal lain. Nah itu hal lain, dan itu ternyata menjadi salah satu bentuk infiltrasi, bentuk kebencian juga terhadap yang dianggap berbeda. Betul. Dan saya juga pernah baca bahwa ada satu kalimat yang saya tulis di sini bahwa di Counseling Connect ya. Jadi ketika anak-anak itu terekspos dengan berbagai macam bentuk kebencian, ya, itu basisnya bisa jadi dari konflik, ketidakadilan, ya, dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang memang ada yang sebetulnya itu diciptakan dari kondisi dari orang tuanya, bahkan hingga lembaga sekolahnya itu sendiri. Dan salah satu bentuk ketidakadilan kita lihat adalah ketika kita melihat bahwa anak-anak yang latar belakang sosial dan even agamanya berbeda itu akan menjadi salah satu sumber kunci juga untuk dilakukan perlindungan terhadap mereka. Betul, gitu. Betul seperti itu. Bahkan Paupedia itu juga menggarisbawahi bahwa sumber-sumber dari kebencian yang memang basisnya itu agama itu bahkan diintroduksi oleh guru dan otoritas sekolah. Jadi ketika guru dan otoritas sekolah juga melakukan bentuk-bentuk kebencian yang mungkin mereka melakukan secara verbal ya, dan mungkin orang menanggapnya itu kayaknya mereka tidak terlalu serius untuk melakukan itu. Tapi ketika mereka melakukannya terus-terusan, itu jadi menurun juga ya kepada murid-murid dan generasi selanjutnya, sehingga itu dianggap sudah normal gitu. Iya. Ya tadi yang saya bilang bahwa ketika budaya kekerasannya itu sudah dirawat, sebutlah dirawat karena dijadikan ritual, dijadikan kebiasaan, dan itu misalkan dihidupkan di dalam interaksi antar anggotanya di dalam satu komunitas, ya itu tentu nanti akan memperkuat secara organisasi. Begitu akan terjadi struktur yang kekerasan itu akan masuk ke dalam struktur, dan ketika itu sudah terjadi dan sangat memungkinkan secara personal melakukan ujaran-ujaran kebencian yang berbasis agama di lingkungan tersebut. Memang bahayanya adalah dalam konteks beragama ini tentu berbahaya karena kita ketahui bahwa khususnya anak ya, dia kan dipengaruhi oleh orang tua kan, oleh orang dewasa. Nggak mungkin mereka memang tiba-tiba tahu, kecuali dia meniru. Dia meniru seperti itu. Nah, memang kasus yang muncul berdasarkan dari tulisan ini ada berapa contohnya? Yang satu yang paling mencuat itu yang pernah terjadi pada tanggal 25 Mei 2025. Baru ya berarti? Baru. Jadi ada satu orang anak SD, masih 8 tahun lah umurnya, itu di Indragiri Hulu Riau. Dan dia terkena praktek perundungan, ya disebut agamanya beda, ya. Dijauhkan dari teman-temannya, ya. Lalu terkena pemukulan secara fisik juga, sehingga pada akhirnya meninggal. Orang tuanya bilang bahwa anak ini sering dirundung gara-gara dia beda agama. Dan selalu saja terjadi ya, maksudnya selalu terjadi seperti ini. Ya ini baru satu yang ketahuan ya. Satu ketahuan viral dulu gitu ya. Nah tapi saya juga kan memperhatikan juga komentar-komentar warganet gitu yang memang menanggapi kasus seperti ini. Jadi sebetulnya seperti tadi saya bilang juga bahwa agama itu hanya menjadi salah satu unsur saja yang menjadikan perundungan terjadi. Jadi maksudnya bukan hanya agama, tapi masih banyak unsur-unsur lain juga. Gitu. Di sini kita sama sekali tidak bermaksud untuk memojokkan satu agama lain, cuma kita mesti sadar juga bahwa agama apapun itu bisa dijadikan target untuk menjadi perundungan, gitu. Termasuk yang dianggap mayoritas sendiri. Gitu. Iya, betul. Terus pola ini, melihat pola, kalau dilihat dari temuan Kang Fani, pola kebencian yang berbasiskan pada agama,
apakah itu juga sekarang ini ya, apakah itu mulai trennya mulai naik atau selalu saja ada gitu? Kan udah ketika tiba-tiba jadi mencuat terus di banyak di tempat kayak keracunan gitu kan? Iya. Kita tidak sedang mengkritik, tapi kayak keracunan gitu banyak terjadi kan? Nah, kira-kira gimana itu? Praktek itu akan selalu ada. Jadi maksudnya bukan kita melihat bahwa trennya akan naik, tapi itu selalu ada. Itu selalu ada. Dan tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan dasar, tapi juga menengah, atas, bahkan hingga kampus juga. Iya. Karena apalagi kalau misalnya di tingkat kampus bisa jauh lebih terlihat gitu unsur segregasinya seperti apa. Iya. Mungkin tidak akan merundung secara fisik, tapi lebih kepada serapan ideologi biasanya. Kalau untuk di level kampus. Iya. Mungkin bacaan dari tulisan Kang Fani nih, Felix. Apa yang bisa kamu lempar pertanyaannya kepada dia, bukan kepada saya ya? Tapi kalau misalnya saya kurang adaptif, saya juga bisa lempar ke dia juga. Karena itu kita ada di sini. Iya, betul. Ya. Mungkin kalau misalkan dari saya sih, saya pengen ngelanjutin dari yang off air tadi ya, pertama-tama. Karena di sini kan kita ngelihat kekerasan berbasis agama, di mana agama menjadi justifikasi, itu ketika agamanya berbeda. Contoh tadi. Nah, tapi di sini kalau saya pengen ngebawa satu kasus mungkin dari pengalaman teman saya sendiri, itu agamanya sama di satu institusi pendidikan. Iya, sangat spesifik lah. Oke. Nah, sebut saja Mawar. Biasanya gitu ya? Enggak. Kita sebetulnya tidak boleh langsung menyamarkan itu. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh ya? Kalau mau ini aja apa sih inisial. Iya. Sebut dia Mawar. Jangan. Karena dia orang lain, nama orang lain. Oke, silakan lanjut, Felix. Jadi institusi pendidikan terkait gitu, P lah, sebutkan P. Nah, di dalam situ dia mengalami bullying. Bullyingnya itu bukan di sini saya mengidentifikasi ada terutama dua, secara personal dan juga secara sistemik. Secara personal dia mendapatkan bullying dari murid-murid lain, despite of agama, karena balik lagi saya setuju sama Ko Fani tadi bilang bukan cuma agama gitu. Terus dari guru-guru. Nah, yang dari guru ini contohnya apa? Dia itu bisa dibilang seniman. Dia pelukis, dia suka ngelukis, sering ikut lomba gambar juga, dan dia bikin komik Jepang ala Jepang gitu, manga, dan udah jadi hampir satu buku. Itu emang bagus banget. Dan salah satu bentuk pembulian dari gurunya adalah karena di agama terkait katanya nggak boleh menggambar makhluk hidup manusia gitu. Dia diberikan pertama-tama peringatan. Dia nggak boleh dikasih pilihan lah antara berhenti gambar ataupun kalau mau gambar harus elok lah tampilan gambar-gambarnya. Nah, dia nggak mau tuh karena kan dia memang ekspresionis, cukup cukup bebas dalam seninya gitu. Nah, konsekuensinya adalah ketika di kelas dia seakan-akan dianggap nggak ada. Nah, itu kan bentuk bullying yang mungkin nggak bisa dibilang soft juga ya, tapi kan nggak secara langsung, nggak direct gitu, indirect. Itu dari guru-gurunya. Dan secara sistemik pun ada problem di mana ketika bullying terjadi, itu tidak ada tindak lanjut yang jelas. Nah, kalau misalkan dari tulisannya Ko Fani ini kan ada salah satu solusinya adalah lewat konseling. Jadi bagaimana internal dari institusi pendidikan itu sendiri mengoreksi dirinya sendiri gitu. Nah, tapi kan itu ketika konselingnya itu ada dan bisa diperlakukan ataupun bisa dikoreksi lah, kasarnya begitu. Nah, untuk mengoreksinya gimana? Apakah internal mengoreksi internal kayak suatu lembaga yang seakan-akan bisa mengoreksi dirinya gitu kan? Iya. Mau nggak mau kan ada regulator dari luar gitu yang harus punya otoritas untuk intervensi. Nah, tapi kalau misalkan kita bilang soal intervensi kayak gini, mungkin saya tanya Kang Zia nih. Tapi saya mau tanya dulu, biasanya kalau institusi pendidikan itu pasti dia punya dewan pengawas kan? Pasti. Dia punya dewan pengawas, dia punya. Kalau sebuah institusi ya. Iya. Ini regardless apakah ini
resmi atau tidak gitu ya. Pasti institusi pendidikan dibuat itu kan atas dasar concern bahwa ingin mencerdaskan kehidupan masyarakat gitu ya. Otomatis akan ada setidaknya tanggung jawab dari para pendiri sehingga mereka memang bisa menciptakan satu, tadi seperti saya bilang ya, lingkungan atmosfer yang memang sangat mendukung, lengkap dengan infrastrukturnya gitu kan. Nah kalau misalnya tadi terkait masalah formal dan tidak legal atau tidak legal, nah berarti kan memang harus ada aturan. Betul. Nah, aturan ini pasti akan mempersyaratkan kalau misalnya untuk membuat atau membangun suatu lembaga pendidikan yang ideal untuk masyarakat, itu syaratnya apa saja yang harus ada di dalam ya. Nah kalau misalnya terkait lembaga P tadi, saya tidak nyebut nama ya, tapi sudah cukup itu, begitu saja, karena ada yang sifatnya itu willingness personal willingness dari orang untuk membuat satu lembaga tersebut. Nah, apakah dia mendaftarkan ke dinas pendidikan terkait atau tidak, itu masalah saya tidak tahu ya. Tapi ketika itu berdiri dan itu sudah berjalan terus menerus, itu kan setidaknya mungkin akan ada approval dari masyarakat sekitar bahwa oh ya lembaga ini bagus gitu kan. Walaupun sebetulnya masyarakat tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Iya betul. Apakah lembaga tersebut juga kemungkinan memiliki dewan pengawas gitu di situ, atau misalnya para senior yang memang berniat untuk membuat lembaga ini sehingga pada akhirnya mereka juga bisa terus mengawasi internal di dalam. Ada loh pengawasan internal, dan internal itu dimungkinkan oleh dewan pengawas yang ada di dalam. Jika memang itu ada, ya. Ya, kalau untuk lembaga pendidikan, misalkan secara kultur budaya itu dia sebagai lembaga ya. Saya tidak menyebutkan bahwa dia udah berizin atau tidak, tetapi itu sangat banyak sekali. Itu sangat banyak sekali, dan tadi itu tergantung juga pada kemampuan personal ya. Ketika dia ada kehendak untuk mengajar, dia kemudian bisa melakukan proses pengajaran. Namun yang perlu kita dilihat adalah, saya melihat dari kegelisahan dari Felix ini adalah pada regulasi tadi. Regulasinya ada, regulasinya pasti ada ketika memang pemerintah di sana atau dinas terkait kan itu memang melakukan pengawasan dengan baik. Oke, tapi di luar itu sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan di dalam satu contoh yang kasus tadi, mengapa kalau itu terjadi? Kalau dari sisi agama ya, walaupun ini bukan dalam arti seperti tadi itu berbeda, kan ada kasus beda agama kan, lalu terjadi perundungan. Nah ini terjadi perundungan tapi di dalam satu institusi atau di dalam satu konteks agama. Mungkin itu terjadi, itu mungkin seperti contoh tadi. Itu kan ketika masalah figur dan figuratif di dalam seni rupa, di Islam itu kan juga banyak variabelnya. Cuma kan permasalahannya adalah bagaimana kemampuan seorang edukator, seorang pendidik untuk bisa mendisiplinkan dengan baik. Nah, mungkin tradisi sebelumnya kan gitu. Mungkin tradisi sebelumnya adalah sebagaimana mungkin ya para penonton suka mendengar di ujung rotan ada emas kan. Itu kan udah kita sering dengar dari dulu, walaupun kemudian setelah sesuai dengan perkembangan zaman ada perspektif lain bahwa ya di ujung rotan ada emas ya, kalau dijual kan bukan dipukul kan, beda lagi gitu. Nah saya kira saya setuju, memang satu sistem itu sebuah regulasi itu perlu, tetapi juga pemahaman keagamaan untuk menginterpretasi apa yang ada di dalam agama sehingga bisa melahirkan satu perspektif yang non-violence, yang nil kekerasan, itu juga penting. Terutama ketika itu disuguhkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan itu hal, dan itu perlu usaha yang sangat serius ya dari pemerintah untuk bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak itu sampai kepada lembaga pendidikan yang bahkan tidak berizin, begitu. Nah kan permasalahannya gini, ya karena tidak berizin kan tidak terdaftar, jadi kumaha undangnya kan, ini buat surat undangannya kemana kan gitu. Iya. Hal seperti ini justru seharusnya bisa memantik orang tua atau pihak terkait yang memang merasa dirundung. Karena sebetulnya sumber utamanya dari mereka dulu. Apakah mereka
akan membawa hal ini cukup di dalam lingkungan internal si para pendidik untuk memberitahu bahwa apa yang terjadi sama anaknya itu memang merupakan sesuatu yang tidak berkenan. Atau ketika tidak ada pemecahan dari lembaga tersebut, maka orang tua ini kan sebetulnya berhak saja kan membawa hal ini ke ranah hukum. Nah biasanya ketika sudah masuk ranah hukum, baru di situ ada investigasi kan, ada investigasi terkait siapa pelaku, lalu udah gitu nanti nyambung ke lembaga. Nah nanti kan bisa dilihat lembaga ini ternyata berizin atau tidak gitu ya. Betul. Dan menurut saya juga bukan hanya sekedar izin ya. Jadi gini, kamu ngomong dong. Iya aja dulu. Akhirnya. Nah ini kalau saya lebih cenderung melihat sesuatu dari tatanan praktis yang memang betul. Gitu. Kalau misalnya kita memang bergerak jauh kepada masalah regulasi itu seperti apa, itu kan memang case-nya agak sedikit besar dan itu merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup lama sebetulnya untuk bisa memecahkan masalah perundungan. Apalagi ini terjadi dalam lingkungan yang satu agama. Nanti kan bisa juga kalau misalnya di satu agama ini konteksnya apa, senioritas atau bukan gitu, atau misalnya perbedaan latar belakang ekonomi atau apa. Tafsir ya, ini sebenarnya urusannya tafsir. Nah gini, kita tahu ya bahwa butuh satu kampung untuk mendidik satu anak. Nah saya kira itu diimplementasikan di Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena warga punya tanggung jawab, orang tua jelas, orang tua punya, orang dewasa jelas. Bahkan warga sekitar itu juga punya tanggung jawab. Dia boleh melaporkan ketika ada satu anak, misalkan ada satu anak menjerit-jerit terlihat kesakitan atau terdengar kesakitan, itu warga bisa melapor karena demi perlindungan atau demi kepentingan terbaik bagi anak. Nah, artinya tadi saya setuju, memang kepedulian kita sebenarnya sebagai warga negara yang baik, atau bahkan sebagai netizen yang baik. Tepuk tangan dong netizennya. Untuk memberikan komentar yang mendukung atau membuat edukasi lah, komentar-komentar edukasi bahwa perundungan itu selalu terjadi, iya kita setuju. Perundungan kemudian berdasarkan dari beberapa kasus udah mulai nih urusannya bukan hanya sekedar antar anak semata, tetapi kemudian ada istilahnya ada dalil yang kemudian menambahkan itu ketika perundungan terjadi karena ada dalil, ada doktrin yang digunakan atau mungkin disalahgunakan ya. Tetapi kan pertanyaannya kok anak bisa? Itu berarti dia meniru dari orang dewasa. Menurut kamu gimana, Felix? Ini kan yang pengen saya garis bawain sih tadi soal tanggung jawab kolektif ya. Iya betul. Dari satu kelompok masyarakat tertentu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tanggung jawab kolektif itu dilihat justru diputar balik. Gimana nih? Diputar balik gimana maksudnya? Nah, ini jadi problem ketika misalkan gini, kita masukin anak ke satu lembaga pendidikan tertentu untuk dalam tanda petik mendisiplinkan. Jadi entah dia fasilitasnya minim atau enggak, minim atau gimana, terus kayak apakah tenaga pengajarnya layak untuk mengajar atau enggak, apakah balik lagi tadi, apakah dia punya lisensi atau tidak gitu, bagian dari institusi pendidikan dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Gimana tuh? Masalahnya terinterkoneksi satu intersection. Ya, jadi interkoneksinya luar biasa di sini. Tapi sebetulnya cara praktis yang harus bisa dilakukan adalah sebetulnya melihat bahwa ini orang tua cukup kritis atau tidak ketika mereka ingin memasukkan anak mereka ke satu lembaga pendidikan. Mereka juga bisa mendapatkan informasi dari banyak sumber sekarang ya, mulai bisa dari tetangga atau misalnya kelompok sebayanya orang tua mereka, atau bahkan bisa lewat internet. Mereka bisa dapat informasi atau misalnya bertanya langsung kepada institusi yang memang bersangkutan. Dari situ orang tua bisa memutuskan apakah dia memang mau memasukkan anaknya ke situ, apakah mereka juga bisa menjustifikasi apakah lembaga ini layak atau tidak buat anaknya. Itu yang paling penting. Kuncinya sebetulnya ada di orang tuanya juga. Betul. Paling utama. Paling utama ada di orang tua. Iya, karena dia yang akan mengambil keputusan, terutama dalam rangka tadi seperti kamu bilang ingin mendisiplinkan. Jauh dari kata mendisiplinkan, sebetulnya tujuan orang tua untuk memasukkan anak ke lembaga pendidikan itu adalah pengen ya anaknya menjadi cukup berdaya, pintar, dan nanti masa depannya jauh lebih baik gitu. Tapi memang kita tidak bisa
apa sih mengeksklusikan beberapa orang tua yang memang berpendapat bahwa saya ingin memasukkan anak ke sini untuk lebih bisa berdisiplin. Ya. Nah, disiplin apa yang memang dicari oleh orang tua? Maka dia juga akan mencari kepada lembaga pendidikan yang dianggap sesuai. Gitu. Ya, dan gini ya. Menurut versi orang tua ya. Ya. Terima kasih Kang Fani, terima kasih Felix untuk berbagi. Tulisannya bisa nanti ya, bisa di teman-teman baca. Namun yang ingin saya garis bawahi dalam Halaqah Damai ke-141 ini, bahwa ada fenomena yang terbaru di mana bullying itu kemudian dilakukan atau terjadi berdasarkan atau dia menggunakan sentimen agama. Nah, ini yang yang kami khawatirkan ini bukan lagi sebuah dalam tanda kutip perseteruan antar anak kecil, enggak, tapi udah pada faktor agama, dan itu ternyata terjadi ketika mereka masih anak-anak. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam proses diskusi kali ini membahas satu tulisan yang sangat menarik, tulisan Kang Fani ini bisa memberikan kita inspirasi, juga edukasi, dan menjadarkan kita agar kita tetap memperhatikan anak-anak, memperhatikan lembaga pendidikan, memperhatikan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, di mana penghormatan pada kemajemukan itu penting. Menghargai nilai martabat manusia itu penting, sehingga perundungan, bahkan tindakan-tindakan kekerasan itu bukan pilihan. Sampai ketemu di Halaqah Damai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fani. Ya. Wah, menarik sekali. Hampir-hampir kamu keceplosan. Oke. Dah.